Baik, saya lanjutkan pembacaan firman Kolose 2 ayat 1 sampai 23. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan, membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan zaman ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan.
Ya, luar biasa ya saat teduh kita embun pagi tiap hari. Karena ada firman Tuhan yang selalu baru setiap pagi bagi anak-anak Allah yang selalu setia dengan agape, ya, berdiakonia, bermarturia, mengasihi, mengampuni, memberkati, dan juga selalu hidup dalam kerendahan hati, ya. Nah, ada pengampunan, maka orang-orang ini akan bertumbuh. Anda semua, kita semua akan bertumbuh, ya. Dan nggak kaleng-kaleng, buahnya nyata, bukan cuma retorika doang. Kalau Anda masuk di dalam retorika agama, ya, nanti anak-anakmu nanti suatu ketika akan bertanya, di mana Tuhan? Anak-anakmu akan bertanya, bingung antara yang Anda ajarkan dengan yang mereka lihat beda. Keder. Itulah sebabnya komunitas kita mengajarkan. Yuk, dengar logos, langsung lakukan. Simple, mulai dari diakonia dan marturia. Ya, simple. Lalu tiba-tiba bertumbuh cintanya. Agape itu bertumbuh. Tapi jangan pernah terjebak dalam ritual dan simbol-simbol. Jangan pernah menjadi Kristen ritual dan Kristen simbol. Bahkan nggak usah ngaku-ngaku Kristen juga nggak apa-apa. Karena para rasul nggak ada yang mengaku-ngaku Kristen. Para rasul semua berkata, aku pengikut jalan Tuhan. Ya, di kisah Rasul 11 ayat 26 pun tidak ada seorang pun yang mengaku-ngaku Kristen. Ya, mereka disebut Kristen, tetapi bukan proper name. Karena sebagai adjektif. Oh, mereka pengikut Kristus. Gitu ya. Nah, dalam bahasa Yunani namanya Kristian. Ya, seperti itu. Kristian. Yang orang-orangnya Kristus. Gitu ya. Sama seperti itu. Jadi bukan sebuah nama Kristen itu. Dan para rasul pun selalu berkata jalan Tuhan. Mereka tidak menamakan dirinya satu agama. Nah, kesalahan kita adalah ketika kemudian kita mengkotakkan dalam satu agama, organisasi, dan kemudian jadilah ritual-ritual dan simbol-simbol di dalam gereja. Anda dan saya pernah terjebak di sana. Hari ini kita tidak lagi. Dulu kita ada di sana, sekarang enggak lagi. Dulu kita terjebak ya di dalam yang namanya agama. Sekarang kita nggak mau lagi. Kita mau lepaskan agama itu. Karena agama itu membuat Anda menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Orang-orang yang beragama menjadi lebih buruk. Ya, itulah sebabnya Yesus mengkritik orang-orang beragama. Yaitu orang yang rajin menjalankan ritual-ritual dan simbol-simbolnya. Makanya banyak orang beribadah dengan bibirnya, hatinya jauh. Itulah ritual dan simbol-simbol. Saya percaya Anda dan saya hari ini yang sedang mendengarkan, dan yang rajin datang embun pagi, sudah meninggalkan ritual dan simbol-simbol. Kalau masih ada yang terjebak dengan ritual dan simbol, kasihan deh lu. Capek nanti hidupmu, nggak berkembang, nggak ada hasilnya apa-apa. Kalau Anda terjebak di dalam ritual dan simbol-simbol, hidupmu tidak akan berbuah. Buahnya ya buah itu tadi, agamawi. Orang-orang agamawi itu orang-orang yang menyebalkan, nggak? Benar nggak? Kenapa orang-orang teman-teman di Eropa ini mereka semua menyukai saya? Karena saya nggak agamawi. Orang Eropa itu benci banget sama yang namanya agama ya. Tapi mereka suka sama saya karena saya tidak agamawi. Mereka senang kalau ngomong sama saya. Saya selalu cerita mereka yang hidup. Dan mereka kaget. Oh,
What kind of Christian? Dia bilang, Kristen apa lagi nih? Loh, ya memang Kristen ya beginilah, Alkitab ya begini ajarannya. Mereka kaget loh ketika saya ceritakan tentang kehidupan. Simple, kekristenan yang simple. Yang tidak terjebak dengan semua ritual dan simbol, yang melepaskan diri dari ikatan-ikatan itu. Anda kalau tahu Nehustan, ya, di zaman dulu ya di bilangan, di kitab bilangan kita sudah pernah belajar, ya. Nehustan ini kan adalah ular tembaga yang dibuat oleh siapa? Musa ketika orang Israel berbuat dosa. Kemudian tiba-tiba ular-ular itu keluar di padang gurun, itu ular mematukin orang Israel, lalu mereka semua mati. Tapi orang-orang dipagut ular, tapi dia lihat ular tembaga itu, dia akan hidup. Dan akhirnya mereka hidup ya, karena ngeliat ular tembaga itu. Lalu ular tembaga itu disimpan ya, sampai sekarang lebih dari 700 tahun kemudian. Dari tahun 1400 sampai tahun 700 kan itu kan kurang lebih kan zamannya Hizkia kan tahun 700-an. Disimpan. 700 tahun disimpan, bayangin ya. Selama 700 tahun disimpan dan itu kemudian diberhalakan. Dikasih wangi-wangian, ya kayak keris dimandiin itu loh. Dikasih sesajen. Hanya karena Nehustan ini pernah dianggap berjasa menyembuhkan orang Israel. Tapi apakah Nehustannya itu yang berjasa? Kan bukan. Karena kuasa Allahnya, Nehustannya itu cuman patung buatan manusia. Karena itu merupakan simbolisasi nanti Yohanes 3 ayat 5. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia akan ditinggikan. Ya. Untuk membebaskan orang dari pakutan-pakutan ular itu, manusia-manusia yang dipakut, keturunanmu akan tumitnya akan diremukkan oleh ular-ular ini kan, Kejadian 3 kan. Nah, ular-ular ini memakut orang-orang Israel ini, lalu ular itu ditinggikan di padang gurun. Nah, maka keturunanmu akan meremukkan kepala ular itu. Yesusnya ditinggikan untuk melepaskan kita semua, dan kita bisa meremukkan kepala ular itu dengan kuasa nama Yesus, yaitu kuasa tipu daya yang menyesatkan. Nah, kata kuncinya adalah menyesatkan. Nah, Nehustan ini dibuat akhirnya kemudian ya tanpa ada yang bermaksud menyesatkan, tetapi mereka membuat ritual terhadap Nehustan ini. Dan saat itu terjadilah kesesatan-kesesatan karena memang manusia lebih mudah untuk melihat yang 3 dimensi daripada yang rohania. Ketidakmampuan manusia untuk bisa percaya kepada hal-hal yang rohania membuat manusia itu mendatangi yang jasmania. Pak, orang Islam itu Tuhannya kan tidak kelihatan, siapa bilang Tuhannya di Ka'bah itu. Buktinya mereka nyembahnya ke arah Ka'bah. Tetap ke satu kiblat. Itulah bukti bahwa mereka tidak sanggup ya membayangkan hal-hal yang rohania. Tidak ada yang sanggup. Sulit membayangkan hal-hal yang rohania. Sehingga mereka butuh medium. Bahkan agama-agama kepercayaan, Kejawen, Pambudi, ya, Sunda Wiwitan, Kaharingan, dan sebagainya. Mereka butuh ageman, pegangan, jimat. Butuh sesuatu, jimik ya. Jimik itu ya handicraft itu yang dipegang. Mereka butuh sesuatu. Bahkan orang ateis. Makanya ada namanya koin keberuntungan. Uang pertama taruh di dompet, gitu kan. Itulah koin keberuntungan, uang pertama taruh di dompet. Bahkan orang-orang ateis pun percaya itu. Orang-orang Eropa masih pegang begituan ya. Jimik-jimik itu. Mereka ateis, tapi mereka karena membutuhkan sesuatu untuk pegang. Ya, kalau mereka punya kursi apa segala macam, selalu ada. Ya, nah, itulah yang akan menyandra Anda dan saya.
Walaupun di masa lalu itu kelihatannya berhasil, tapi sebenarnya kan bukan itunya, bukan nehustannya. Ya, yang dipercaya itu kan bukan nehustannya sebenarnya yang menyembuhkan. Ketika Anda menggunakan salib, kalung salib, ketika Anda menggunakan bintang Daud, Anda membawa batu dari holy ground itu kan, batu dibikin batu akik kan, banyak itu kan pendeta-pendeta itu bikin batu akik dari batu yang dari holy ground itu. Ada yang beli batunya, dapat kan, terus dibagi pecah-pecah, dibikin batu akik. Wah, ini dia ada hadirat Tuhan, aku merasakan hadirat kuasa urapannya. Kalau Anda masih percaya begituan, sebenarnya Anda sedang menyembah berhala. Ya itu, sedang menyembah kepada Nehustan itu, ya, patung ular tembaga. Memang di Holy Ground itu Allah pernah ada di sana, hadiratnya ya ada di sana kuat sekali. Tetapi setelah itu ya sudah nggak ada artinya apa-apa. Ketika Anda pegang, Anda ambil dan Anda spesialkan, maka jadilah itu berhala dalam hidup kita. Jadi segala sesuatu yang kelihatan nampaknya baik, tetapi kemudian Anda jadikan ritual, itu menjadikan Anda menjadi penyembah berhala. Dan itu akan menghalangi Anda untuk datang sama Tuhan yang sejati. Apapun saat ini yang menghalangi Anda. Apapun sekarang yang membuat Anda terjebak dalam ritual dan simbol-simbol. Rosario kah? Salib kah? Minyak urapan kah? Benda-benda peninggalan kah? Minyak suci, air Bethesda itu penyanyian di Simon. Itu akan menjebak Anda di dalam ritual dan simbol-simbol. Ini dikasih minum airnya. Nah itu nanti akan membuat Anda terjebak dalam ritual dan simbol-simbol. Ya, kemudian airnya disimpan, diminum kalau lagi sakit. Nah itu tadi. Jadilah dia terjebak di dalam sana. Itu selalu begitu nanti. Ya. Makanya hati-hati dengan semua media-media yang beredar di gedung gereja. Jangan pernah jadikan itu adalah sesuatu gimmick, jimat, ageman, atau Anda simpan rawat dengan baik-baik. Jangan pernah. Termasuk pendetanya. Ya. Suatu ketika saya sering cerita ya, Pak Petrus Agung itu ditegur oleh Tuhan. Di gerejamu ada berhala. Lalu siapa Tuhan berhalanya? Ini saya pernah dengar khotbahnya ya. Saya kan dulu rajin dengerin khotbahnya Petrus Agung kan. Ratusan ya, ada 400 khotbahnya beliau itu saya dengarkan itu. Ya kamu berhalanya. Nah itu tadi. Anda sedang memberhalakan seseorang. Siapa? Gilbert kah? Philip Mantova kah? Joseph Paulus kah? Oh hati-hati. Saya penuh dengan ketidakbenaran hidup saya kalau Anda berhalakan. Tetapi kalau, makanya saya bilang ya, kalau Anda suka pengajarannya, ikuti pengajarannya tapi jangan pernah kagum sama orangnya. Jangan pernah. Nanti Anda akan tersesat bareng-bareng, nyemplung neraka bareng-bareng. Anda suka dengan pengajaran, dengarkan. Tapi jaga hatimu, jangan sampai hatimu itu menjadi kagum. Ingat, saya bisa khotbah seperti ini, Anda dengarkan, ada rata-rata ada 3.000 orang yang mendengarkan khotbah kita. Ya, yang renungan-renungan saat pagi ya. 3.000 sampai 5.000, kadang-kadang 10.000 tiap pagi, tiap hari Minggu, ya minimum selalu 15.000 yang mendengarkan. Ya, total nanti kan diputar-putar aja 15.000 ya. Ada belasan ribu orang yang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan melalui saya, bukan saya sakti loh. Karena saya ini sama seperti Anda. Ya, orang tak berguna yang dipakai Tuhan. Begitu saya lengah, bablas. Enggak dipakai lagi. Tuhan bisa pakai siapa saja. Jangankan kita manusia, keledai pun bisa dipakai untuk menyampaikan suara Tuhan. Keledai pun bisa dipakai untuk menyampaikan suara Tuhan. Ya. Jadi kita ini siapa? Jangan berbangga hati ketika suara kita didengar.
Saya sering cerita sama saudara kan, Tuhan, siapa yang mau dengarkan saya? Ketawa saya kan, dengan tertawa nyinyir, siapa yang kamu dengarkan saya Tuhan, bekas penjahat. Ya, banyak orang sudah saya rampok, orang yang saya sakiti, ya, jahat sekali. Ya semua ada alasannya, saya jahat ya karena dijahatin orang. Ya, tetapi apapun alasannya, saya kan jadi jahat. Ya banyak orang saya ketok kepalanya. Ya banyak orang yang saya masukkan ke penjara. Jahat saya. Siapa yang mau dengar saya? Orang kan ketawain. Orang kan ketawain saya. Saya enggak ini ya, saya maaf ya, saya enggak nyupatani orang. Saya enggak pernah nyumpain orang ya. Setelah pertemuan dengan Tuhan Yesus, saya enggak pernah nyumpain orang. Ya. Suatu ketika ada satu orang, dia mau jahatin saya. Ya, saya pernah salah sama dia, tapi dia itu mau dendamnya minta ampun sama saya. Dendamnya kesumat ya. Lalu orang ini ngancam saya ya di Facebook. Saya akan bongkar siapa kamu sebelumnya. Saya bilang, ya nggak apa-apa. Saya juga nggak pernah tutup-tutupin masa lalu saya kok. Wah, dia kemudian dia grill ya dari ujung sampai ujung Pulau Jawa itu ya. Dia datangi semua orang yang saya kenal. Dia ceritain semua hal yang busuk tentang saya. Terus satu saya datang di Eropa, belum setahun saya datang di Eropa. Ya, baru setengah tahun. Wah, dia ngejar saya kan. Dia cintain semua. Dia mati. Jadi waktu dari ngancam sampai saya belum sampai setahun dia mati. Kedua lagi, ada lagi cerita begitu. Dia teror saya, dia telepon saya. Dia bertekad, dia datang ke semua kawan-kawan saya juga. Ini orang tua ya. Yang tadi anak muda, yang ini orang tua. Dia mati juga. Yang ketiga, ada lagi. Jadi kita nggak usah bela diri, Tuhan yang bela kita. Kalau ada orang mau busuk-busukin kita. Saya nggak pernah nyumpain loh ya. Saya malah langsung saya nyesel. Karena saya memang salah sama orang yang anak muda ini, saya salah. Itu sahabat saya baik. Ya. Tapi dia mati. Matinya gara-gara saya katanya. Ya apapun tapi kan dia mati gitu loh. Nah itu tadi ya. Nggak usah kita membela diri. Kalau memang Tuhan ada di pihak kita, Tuhan akan bekerja. Ya kan? Nggak usah nyumpain. Tapi saya ini cuman siapa? Saya bilang saya ini cuman apa? Ya kan? Tapi kok ya dibelain sama Tuhan? Selalu ya berkali-kali ada orang-orang mau bongkar-bongkar saya, mau fitnah-fitnah, mau blow up semua ya. Hani Christian juga termasuk ya, mau blow up saya. Akhirnya dia DPO, Polres Cirebon. Ya kan, nggak berani nongol sekarang. Ya kan, berhenti. Semua orang-orang yang orang semua udah tahu saya penjahat. Saya berani tampil begini semua orang tahu. Ya kan. Tapi ada yang bekas musuh-musuh saya pernah tampil bareng di sini bareng sama saya. Berkali-kali ya. Dan mereka semua baik sama saya. Mereka senang saya sudah jadi hamba Tuhan lagi. Kembali kepada Tuhan lagi. Dan mereka tahu saya sudah bayar harganya dengan mahal sekali. Belajar dari kebodohan. Dari apa? Hawa nafsu. Dari kepahitan. Mereka senang. Mereka menyambut baik ketika saya jadi hamba Tuhan ya. Senang semua termasuk kakak saya. Saya sakiti kakak saya. Dua-duanya senang. Kakak saya kembali sama Tuhan. Mereka support saya, senang sekali ya. Mereka senang. Termasuk ibu saya. Yang paling senang yang dapat mahkotanya ya ibu saya. Meninggalnya dengan bahagia. Ya kan? Anaknya kemudian jadi hamba Tuhan. Yang paling bahagia ibu saya ya. Termasuk mertua saya ya bahagia. Anaknya kembali, menantunya kembali sama Tuhan. Setelah begitu ributnya minta ampun. Intinya apa? Ya, jangan pernah berhalakan orang siapapun. Kita semua itu orang-orang hamba ini ya. Kita ini semua adalah orang tak berguna yang oleh kasih karunia dibuat berguna. Siapa lagi yang menjadi berhala bagimu? Ya, sekalipun dia pernah bikin baik buatmu,
hamba Tuhan itu pernah kasih mujizat dalam hidupmu, jangan pernah berhalakan dia. Dia bisa jatuh. Siapa dulu yang berhalakan Pak Alex Abraham? Saya. Saya itu kagumnya minta ampun sama Pak Alex Abraham. Pol kagumnya. Tidak ada hamba Tuhan lain yang saya kagumi. Pak Alex Abraham itu, wah ini saya. Begitu jatuh hancur saya. Apa? Itulah nehustan dalam hidup saya. Ya, dan itulah. Nah, kemudian karena saya mengagumi pendeta-pendeta ini, saya bela pendeta-pendeta beberapa orang ini ya. Wah, ayah saya, papi saya tuh negur saya bolak-balik. Saya enggak nurut. Ya. Nah, lalu apalagi yang menjadi nehustan dalam hidupmu? Gereja-gereja karismatik banyak memblow up pelayanan malaikat. Nah, dulu Pak David pernah nanya ya, pelayanan malaikat. Tapi ini ibadah kepada para malaikat. Sama ya. Beribadah kepada para malaikat di zaman itu adalah sama. Maksudnya pelayan malaikat dan segala macam. Ya, kita berdoa kepada para malaikat ya. Malaikat ini kita sebut satu-satu, hafal sekali namanya malaikat ya. Ini beberapa orang karismatik itu kan Rafael, Uriel, siapa lagi itu? Ada berapa nama malaikat dihafali, malaikat Harvey, apa segala macam. Saya bingung malaikat Harvey ilmu dari mana lagi malaikat Harvey. Itu malaikat Harvey itu yang harvest itu yang akan memanen. Bisa tahu namanya, Yohanes saja nggak tahu namanya. Ini orang bisa tahu, hebat sekali. Itulah ibadah pada para malaikat. Ya, dia hafal semua nama-nama malaikat. Itu sudah ada dari zaman Paulus, ibadah para malaikat itu. Nggak ada, itu isapan jempol semua. Tetapi itu dijadikan, dan akhirnya dia ciptakan ritual-ritual baru. Hati-hati juga loh Anda. Bahasa roh itu adalah ritual yang baru ya. Bahasa roh yang di gereja karismatik sekarang itu ritual yang baru. Ya, itu adanya dari mulai abad ke-20. Dulu nggak ada. Zaman para rasul bahasa rohnya nggak begitu. Taunya dari mana Pak ya tahu. Ya bahasa roh itu ada yang terjemahkan, ada yang memahami. Tapi abad 20 nggak ada. Loss aja begitu. Loss control aja begitu. Dan bahasa rohnya bisa sama semua. Ya kan? Itu adalah ritual itu yang baru. Yang kemudian orang berpikir ketika sudah berbahasa roh, saya dulu begitu ya. Ketika sudah berbahasa roh, udah mantep. Berbahasa roh seharian. Wah, banyak orang ngajari saya ya dulu waktu saya masa-masa lagi sulit. Bahasa roh, saya juga ngajarin. Wih, bahasa roh, ayo, bahasa roh seharian. Bahasa roh. Sampai berapa tahun yang lalu, sampai 5 tahun yang lalu ya. Saya masih begitu ya. Sampai Tuhan ubahkan. Saya ngelihat, oh, gak begitu ternyata. Bahasa roh seharian. Nanti kamu akan membangun rohmu kuat. Enggak juga. Enggak juga. Apa dong kalau begitu? Nah, ya pokoknya jangan terjebak di dalam ritual-ritual dan pantangan-pantangan, aturan-aturan yang nggak ada di Alkitab. Oh jangan pakai baju naga, oh jangan pakai baju ini, jangan pakai baju itu, ya kan? Oh itu ada gentongnya, ada gambarnya naganya, nggak boleh. Nah itu tadi. Akhirnya Anda terjebak di dalam kesia-siaan, yang ruwet-ruwet begitu loh. Wah jadi aneh. Oh iya kan kita jadi orang Kristen kalau ndak aneh kita belum, oh salah. Oh jadi orang Kristen itu nggak aneh begitu, ya. Lalu itu Yohanes Pembaptis bilang aneh, enggak. Yohanes Pembaptis enggak orang aneh. Oh itu kan makanya belalang, oh nggak apa-apa, nggak masalah. Pakai baju jubah jubah onta pakai baju bulu onta nggak masalah. Itu bukan aneh, ya. Nah, bukan aneh. Tapi ketika Anda menjadi Kristen menjadi aneh, ya, sehingga orang itu malas deket-deket Anda. Kayak saya dulu aneh ya, jadi Kristen aneh. Orang itu mau deket-deket saya malas. Jadi banyak pantangannya, banyak aturannya, senyum aja nggak boleh. Ya kan? Nah, sekarang saya murah senyum, senang bercanda. Istri saya saja selalu terbahak-bahak kalau saya lagi ngobrol di situ malam-malam waktu itu kita ngobrol apa sama anak-anak. Senang. Dulu saya nggak begini. Setelah ketemu Yesus, beda ya memang ya, dirubah metanoia. Aturan-aturan dengan dongeng nenek moyang nenek moyang, tahayul nenek tua itu Anda pakai. Mitos-mitos. Harvey itu, malaikat Harvey itu, saya masih geli dengan malaikat Harvey itu ya.
Mitos-mitos dari mana lagi? Siapa yang ngarang malaikat Harvey? Terus ada cerita dibolak-balik pergi surga neraka. Nah, itu hati-hati Anda. Begitu Anda terpikat dengan cerita-cerita itu yang di Alkitab nggak ada orang pergi bolak-balik surga neraka. Yesus saja yang tercatat di Alkitab, yang tercatat cuma 3 kali. Ini ada orang bolak-balik surga neraka. Elia aja pergi ke surga nggak balik-balik. Henok pergi ke surga nggak balik-balik. Nah, ini pergi surga neraka, Pepe hebat sekali. Wah, jangan percaya. Ya toh? Oh, tato naga ya bagus, ya kan? Tato naga bagus ya Chandra. Saya juga ada tatonya tengkorak. Tatonya saya tengkorak. Itu enggak boleh itu, ada setannya ditengking. Siapa bilang? Masa setan ngasih makan orang 2.000 orang? Kalau setan ngasih makan orang begitu, bagaimana Tuhan? Kalau setan kayak saya ngasih makan 2.000 orang, apalagi Tuhan coba? Ya kan, nggak ada masalah. Tato bagus kok. Kalau Anda suka tatoan, tatoan. Kalau Anda suka antingan, antingan. Saya dulu pakai anting sebelah kiri. Ya, tapi ada maksudnya, bukan karena tujuannya. Lalu bagaimana? Apa aturan? Nggak ada. Buat saya nggak ada aturan boleh nggak boleh. Loss. Loh, kalau gitu saya tak kawin lagi. Ya sana, kamu siap tanggung resikonya. Karena bukan masalah boleh nggak boleh. Ya, konsekuensi. Lo tatoan konsekuensinya apa? Nanti kena HIV ya, jarumnya beli yang baru, tintanya yang mahal. Jangan tintanya nggak jelas, kena cancer nanti kamu. Tintanya yang mahal, yang bagus. Jarumnya beli baru, jangan bekas orang. Alat-alatnya minta dicelupin alkohol semua dulu. Tatoannya jangan yang murahan. Tato saya mahal ya. Dulu saya tato saking saya ini ya. Saya pas bayar tato ini saya 5 juta lebih ya. 7 jutaan saya pas gambar tato saya itu 7 juta dulu ya. Edan dulu saya itu. Saking saya ingin rema itu. Rema sekali itu ya. Nah, bukan boleh nggak boleh. Pendeta kok tatoan? Siapa yang bilang ya ada pendeta tatoan nggak boleh? Oh Pak Mangapul Sagala, gara-gara Andi Simon tatoan. Oh, Andi Simon itu ya bukan masalah tatonya loh. Ini Pak Mangapul Sagala yang ngawur, Pak Pendeta. Ini Pak Mangapul Sagala itu ini ya kenal baik sama keluarga saya. Pak Mangapul Sagala, tapi ngawur, Pak, bukan karena tatoannya, ya karena dia ngelaporkan Patrick Smith-nya. Bukan masalah mujizat, saya nggak urusan. Karena dia yang ngelaporin Patrick Smith ke polisi itu yang urusan buat saya. Saya tidak suka. Kalau ada sesama hamba Tuhan, sesama orang Kristen ngelaporin ke polisi itu saya nggak suka. Ya, cemen gitu loh. Ya, itu menunjukkan dari yang, oh tapi kan buat ngasih pelajaran. Nah orang Islam juga sama, ngasih pelajaran KC 10 tahun kan, supaya kalian semua kapok. Apa bedanya coba Andi Simon sama MUI yang menjarakan KC yang ngasih 10 tahun itu. Kan kasih pelajaran biar yang lain kapok. Sama Andi Simon ngelaporin Patrick Smith supaya yang lain kapok. Nah, itu bedanya apa? Gilbert ngancam ya kan. Oh, saya Tony Daud ngancam. Oh saya kalau mau bisa. Loh, Tony Daud. Nah itu hamba-hamba Tuhan senangnya ngancam-ngancam begitu. Lalu di mana kata hambanya itu di mana? Nah itulah akibat-akibat apa? Itu tadi ya, orang-orang yang masuk dalam pelayanan apa penyembahan pada malaikat lah, ibadah pada malaikat maksudnya bukan penyembahannya ibadah malaikat, ada yang ritual-ritual ini. Nah itu mengakibatkan orang-orang seperti ini. Sadar nggak Anda? Lihat buah-buahnya orang-orang ini. Buahnya akhirnya seperti itu. Kekristenan bukan seperangkat ritual dan simbol. Kekristenan bukan seperangkat aturan boleh nggak boleh. Kekristenan adalah sebuah pilihan untuk hidup. Anda mau hidup di dalam agape, atau Anda mau hidup di dalam agama. Atau Anda hidup di dalam caramu sendiri. Kata Paulus, kamu memang sudah merdeka. Tapi gunakanlah kemerdekaan itu untuk berbuat baik. Nah itu termasuknya ritual Pak. Ritual itu bukan perbuatan baik. Nggak ada ritual itu perbuatan baik. Bukan, ritual itu bukan perbuatan baik. Nah orang Islam itu bikin ritual sampai bakar gereja, bakar masjid, bakar wihara itu. Gara-gara ritualnya diganggu. Itu tuh ritual toa. Ya kan? Bukan. Kekristenan adalah sebuah gaya hidup. Jalan Tuhan. Makanya yang benar adalah jalan Tuhan. Ya, jalan Tuhan itu bukan agama, ya jalan Tuhan. Jalannya Tuhan Yesus. Apa jalannya Tuhan Yesus? Mengasihi, mengampuni, memberkati. Kalau ada orang fitnah itu jalannya Tuhan bukan? Bukan.
Duitnya sama dia, rekeningnya dia, ngomongin saya yang makan duitnya, coba. Orang saya beli mobil dia yang iri. Pemerintah Belanda kasih duit saya 15.000, orang yang iri. Nah, kan, itu namanya sirik kan. Nah, nggak usah sirik. Orang, ya kan, kamu masuk penjara, saya dikasih 15.000 sama pemerintah Belanda. Namanya saya pinter, berhikmat. Ya kan? Kenapa kamu jadi marah-marah? Saya dikasih 15.000 buat beli mobil. Ya, saya beli mobil ya. Saya beli mobil Volvo V70 ya. Oh, itu bukan mobil mewah, itu harganya cuma 6.000 euro, 100 juta rupiah. Ya, beli mobil bekas 100 juta rupiah. Ya, itu mobilnya gede. Ya, di sini biasa punya mobil gitu tuh biasa di sini ya. Bukan baru. Ya. Jadi hati-hati. Gilbert difitnah, orang-orang ngamuk-ngamuk. Nah, itu tadi. Itu menunjukkan bahwa mereka masih menyembah pendeta. Orang-orang ini masih menyembah hamba Tuhan. Makanya saya nasihatkan pada Anda, kalau orang fitnah saya, Anda nggak usah pusing. Kalau memang JPZ Nabi ke-26 berasal dari Tuhan, biar Tuhan Yesus yang bela saya. Nggak usah Anda bela saya. Biasa saja, tetap aja ikutin seperti ini. Kalau mau bela saya, nyumbang, donasi ke Damaris. Gila-gilaan. Buktikan bahwa Anda percaya dengan Nabi ke-26 yang memberi makan Indonesia dengan donasi Anda sendiri, ya kan? Duitnya apa ke saya? Enggak. Duitnya ada di Pak Stephen dengan Ibu Mantu, Ibu Ketua dan Pak Ketua kita. Bukan sama saya uangnya, ya kan? Ada di Ibu Lianti, bendahara kita. Ibu Lianti kan, Korwil Jabodetabek itu kan bendahara kita. Tanya sama Ibu Lianti, duitnya ada kirim ke saya enggak? Ada enggak duitnya Pak KC yang masuk ke Damaris? Kalau ada kembalikan ya Bu Lianti. Enggak ada. Ya, itulah ibadah pada Nehustan. Ibadah kepada para malaikat. Ibadah yang kemudian Anda memberhalakan hamba Tuhan, ritual, simbol, perangkat-perangkat di dalam gereja, minyak urapan, air baptisan, dan segala macam. Oh, jangan sampai. Ya, karena bukan itu yang menyembuhkanmu, tapi rema itu yang akan menyembuhkanmu. Ya, rema itu, yaitu Roh Kudus itu yang mengalir dalam hidupmu dengan deras, itu yang akan menyembuhkan segala sakitmu, itu yang akan menyembuhkan segala luka hatimu, itu yang akan memulihkan keluargamu, itu akan mengusir segala setan-setan. Kita sudah belajar tentang setan-setan tadi malam ya, ibadah koinonia online. Ya, membuka takbir lagi, membuka tabir setan dan roh jahat. Jahat itu dihalau. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.